Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Manar, semoga diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Minhajul Muslim. Kalau saya nggak salah, hari ini masuk ke pasal yang keempat. Betul nggak? Betul ya? Hah? Dulunya selesai. Kalau yang saya tandai ini pasal keempat. Ustaz tambah satu. Coba yang lain kita belum semua kan? Betul ya? Kalau saya tandai Pak, pasal keempat ini. Ya betul. Kalau saya sih ketiga. Empat ya. Nah, kita mulai aja ya pasal keempat. Nah, kalau begitu supaya nyambung dia, sedikit kita ringkas yang awal. Itu aja. Pasal pertama ya, kita bicara tentang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman ke Allah itu ada caranya. Beriman secara rububiyah. Itu yang pertama. Artinya kita meyakini, mengimani, mempercayai bahwa pencipta segala sesuatu Allah. Yang menghidupkan kita ini Allah. Yang mematikan kita nanti juga Allah. Memberikan kita penyakit Allah. Yang menyehatkan kita supaya sembuh juga Allah. Yang mengatur kehidupan kita Allah. Bahkan nanti yang pantas di antara kita, siapa yang masuk ke surga dan siapa ke neraka, juga Allah memutuskannya. Jadi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah. Tempat bergantung juga Allah. Makanya tauhid rububiyah meyakini tentang esanya sikap Allah, esanya perbuatan Allah terhadap makhluknya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Kalau kita sudah meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, Allah menyehatkan, menyakitkan, menghidupkan, mematikan, maka yang berhak disembah hanya Allah saja. Itu namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid penyembahan. Tidak ada lagi yang berhak disembah selain Allah. Bergantungnya kepada Allah. Kondisi Indonesia sekarang, mungkin Allah berikan ujian terhadap yang beriman, Allah berikan azab kepada yang ingkar. Didatangkanlah penyakit corona dan sejenisnya.
Bagi orang beriman itu ujian bagi mereka. Bagi orang yang ingkar itu azab bagi mereka. Tentu kita berharap ke Allah, ya Allah, hanya Engkau yang bisa mencabut penyakit ini. Mendunia ini, mendunia. Jadi kita meyakini tempat bergantung hanya Allah, meminta hanya Allah, isti'azah, minta perlindungan hanya ke Allah, istighasah, minta bantuan ke Allah, isti'anah, minta pertolongan hanya ke Allah. Makanya alangkah mulianya kalau kita yang beriman bangun tengah malam, sujud kita, tahajud kita, tadahkan tangan, minta ke Allah, ya Allah, tidak ada yang bisa mencabut penyakit ini, hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Terjadinya ketidakadilan, kesewenang-wenangan oleh pihak tertentu kepada tertentu, kita minta ke Allah, ya Allah, hanya Engkau yang maha adil, berikan keadilan ya Allah. Nyatakan kepada kami yang hak itu hak, yang batil itu batil ya Allah. Kuatkan kami untuk yang hak, dan kuatkan kami menghancurkan yang batil ya Allah. Semuanya minta kepada Allah. Mungkin ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang ngeyel. Mungkin ada tokoh umat, tokoh agama yang menentang Allah, anti kepada Allah. Kita pun minta ke Allah, ya Allah, kasih mereka hidayah ya Allah. Kasih mereka hidayah ya Allah. Jadi tauhid uluhiyah itu tempat bergantung kita, minta solusi dari masalah hanya kepada Allah. Tauhid uluhiyah namanya. Jelas bedanya ya? Tauhid rububiyah dengan uluhiyah, jelas bedanya. Ketika ditanya kepada orang-orang musyrik dulu, penyembah berhala, tanya kepada ayah Nabi Ibrahim, Azar, siapa pencipta langit bumi? Hai ayah, hai kaum musyrik, hai kaum kafir, siapa pencipta langit, pencipta bumi? Siapa yang mampu menerbitkan matahari di timur, menenggelamkan di barat? Apa kata mereka? Allah. Mereka tahu itu Allah, tapi hanya sekedar itu, tapi tidak mau menyembah Allah. Makanya kita orang beriman, Allah tuntut akui tentang perbuatan Allah yang dahsyat itu, dan hanya kepadanya kita menyembah, beribadah. Penggabungan antara uluhiyah dengan rububiyah. Rububiyah berdampak kepada uluhiyah. Nah, sekarang masuk pasal keempat tentang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu keempat ya. Seorang muslim yang beriman kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik yang Allah miliki, dan sifat-sifat Allah yang teragung, dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya di dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat tersebut. Cara beriman kepada Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah itu adalah: pertama, tidak mentakwil sifat-sifat itu, tidak menterjemahkannya, tidak mentafsirkannya, tapi cukup mengimani sifat-sifat Allah itu. Contoh, dalam hadis Qudsi, perawinya Bukhari Muslim, Allah berfirman, Nabi bersabda, pada sepertiga malam terakhir Allah nuzul ke langit dunia, Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi ini. Itu Allah yang mengatakan di hadis Qudsi. Dan pada waktu sepertiga terakhir itu
itulah saat dekatnya aku sama hambaku. Untuk itu, siapa yang meminta kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Siapa mohon ampun, aku ampuni dosa-dosanya. Berarti kita meyakini hal ini. Sami'na wa ta'na. Tidak mentafsirkan macam-macam. Itu namanya tidak mentakwil sifat-sifat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mentaktil. Tadi tidak mentakwil, tidak menafsirkan sifat tadi. Kedua, tidak mentaktil, artinya tidak meniadakan sifat itu. Allah nuzul, ya nuzul, jangan tiadakan. Tidak mentakwil namanya, dan tidak mentaktil namanya. Kalau mentakwil menafsirkan, meninterpretasikannya. Kalau mentaktil meniadakan sifat. Di kita tidak meniadakan sifat itu. Yang ketiga, tidak mentasbih. Tidak mentasbih. Mentasbih artinya tidak menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Tidak menyerupakan. Misalnya Allah bersifat melihat. Kita bayangkan Allah punya mata seperti mata kita, memandang seperti kita memandang. Itu namanya mentasbih namanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Allah bicara dia memandang, dia melihat, dia meneliti, ya udah, sami'na wa ta'na aja lah. Kita imani saja. Bagaimana caranya itu urusan Allah. Jangan ditakwil, jangan ditaktil, jangan ditasbih. Ditasbih itu artinya diserupakan dengan sifatnya makhluk. Terus yang keempat, tidak mentakyif. Tidak mentakyif. Mentakyif artinya tidak menanyakan hakikat sifat itu. Contoh tadi Allah bilang Allah nuzul. Gimana cara nuzulnya ya? Apakah Allah loncat indah? Turun pakai tangga? Itu namanya mentakyif namanya. Ya, mentakyif itu menanyakan hakikatnya. Ya, tidak mentakyif. Karena semuanya hanya mustahil bagi Allah. Dengan cara yang empat tadi, mustahil bagi Allah. Orang yang beriman, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka hanya mengimani saja. Cukup menyikapi dengan sami'na wa ata'na. Nah, ada lagi nih. Dalam hadis Allah nyatakan, melewati hadis nabinya, sabda nabinya. Nanti ketika orang beriman, ketika orang yang beramal soleh masuk ke surga, Allah datang ke surga. Itu hadisnya sahih, mutawatir. Allah mendatangi surga. Lalu Allah bertanya kepada ahli surga, wahai penghuni surga, bagaimana kondisi kalian sekarang? Alhamdulillah baik ya Allah. Engkau telah memenuhi janjimu. Engkau berjanji dulu kepada kami di dunia, yang beriman, yang beramal soleh akan masuk ke surga, memakan makanan, minum minuman yang lezat-lezat. Itu janjimu ya Allah. Sekarang kami buktikan janjimu benar. Engkau tepati janjimu. Kami penuh kenikmatan di surga ini ya Allah. Kami sempurna. Kami bahagia di surga ini ya Allah. Kami telah nikmati makanan surga, minuman surga. Terus kata Allah begini, ayo minta kepadaku lagi apa yang kalian butuhkan. Kata ahli surga, ya Allah,
menikmati surga ini sudah cukup ya Allah. Kami sudah nikmat, sudah senang. Kami nggak butuh yang lain lagi ya Allah. Kami sudah sempurna bagi kami. Nikmat Engkau sudah cukup untuk kami nikmati. Kami nggak butuh lagi ya Allah. Apa kata Allah? Kalian sudah nikmat dengan nikmatku, sudah nggak butuh dariku lagi. Cuma aku belum puas membalasi kebaikanmu. Orang kaget semua. Aku belum puas menikmati, memberikan nikmat kepadamu, belum puas membalasi kebaikanmu. Lalu Allah membuka hijab dirinya. Begitu terbuka hijab dirinya, ahli surga melihat wajah Allah dengan jelas dan terang, seperti melihat bulan purnama pada malam hari. Disitulah mereka mengatakan, Masya Allah, inilah kenikmatan yang tiada taranya ya Allah. Ini kenikmatan yang tiada bandingannya ya Allah, yaitu nikmatnya melihat wajah Engkau. Ini Quran bicara, surat yang ke-10 ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang beramal soleh itu diberikan balasan yang terbaik, yaitu surga wa ziyadah. Bahkan ada tambahannya, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis Nabi menjelaskan seperti apa kita melihat wajah Allah itu. Seperti melihat bulan purnama di malam hari, tanpa hambatan, langsung melihatnya. Kita tidak boleh mentakyifnya. Seperti apa wajah Allah itu? Bulatkah, lonjongkah, panjangkah, seperti cahayakah? Jangan tanyakan. Itu namanya mentakyif namanya. Terus kita tanya lagi, mana mungkin Allah ke surga? Allah itu kan maha agung, maha besar. Surga itu kecil, maka masa yang besar masuk yang kecil? Itu namanya mempertanyakan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya mengimaninya tanpa bertanya, tanpa mentafsirkan, tanpa menyamakan dengan makhluk. Itu artinya beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti itu. Begitu dalil bicara, Quran bicara, hadis bicara, sahih hadisnya, cukup sikapi dengan sami'na wa ata'na. Itu aja. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini berbeda dengan aliran-aliran lainnya, dengan Mu'tazilah, dengan Jabariyah, dengan Mutasyabihah. Oh, beda-beda Pak. Banyak aliran. Ada yang menanyakan menanyakan seperti apa Allah turun, apakah pakai tangga turunnya, jam berapa turunnya. Ada mengingkari, mentaktil namanya. Tidak mungkin deh, masa Allah itu maha besar, dia turun ke langit dunia, kecil dong Allah jadinya. Masa Allah ke dunia, ke surga, Allah itu kan besar. Masa Allah masuk ke makhluk? Itu namanya meniadakan. Nah, orang yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pantas menanyakan itu semuanya. Makanya kita wajib beriman kepada asma dan sifat Allah. Caranya yang pertama, tidak mentakwilnya, tidak menginterpretasikannya, tidak mentafsirkannya. Yang kedua, dengan cara tidak mentaktil, yaitu meniadakan sifat Allah. Ya. Yang ketiga, tasbih, dengan cara tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Yang keempat, ta'yif, tidak menanyakan hakikatnya, tidak bertanya cara-caranya, kaifiatnya. Jadi kita hanya dituntut oleh Allah untuk bersikap sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami siap mengimaninya, kami patuhi ya Allah. Karena dengan 4 sifat tadi mustahil bagi Allah. Inilah
cara beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun dalil-dalil ini semua dibagi kepada 3 poin ya. Tentang dalilnya terbagi 3 poin. Pertama, adanya berita dari Allah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Langsung Allah menyatakan, ini loh dalilnya tentang yang 4 tadi. Dalil tentang ini ada pula beberapa surat. Di antaranya surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asmaul husna itu, maka bermohonlah kamu kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang tidak mereka kerjakan. Allah punya asmaul husna. Di hadis Nabi berjumlah berapa? 99 di hadis Nabi. Sebenarnya banyak, nggak terhingga ya, tapi Nabi mengungkapkan 99 yang masyhur, dan itu angka tertinggi. 99 itu angka tertinggi, Pak. Dengan nama-nama itu, pergunakanlah nama itu untuk berdoa kepadanya. Bapak minta rezeki, ya Rozak, ya Rozak, ya Wahab. Itu. Minta ampun, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Ghafur. Minta apa lagi? Minta sehat. Apa? Nama sehatnya apa? Ya Syafi. Ya Syafi. Intinya sesuai kita minta, sebutlah nama-namanya itu, atau diborong semua. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Sami', ya Basir, ya Fatah, ya Alim, ya Sami', ya Basir, ya Fatah, ya Alim, ya Qudus, ya Sabur, ya apalagi sebut semuanya. Terakhir baru ya Allah, kami butuh ini, tolong berikan kami ya Allah. Menyebut nama-namanya sebelum berdoa itu sunnah. Itu sunnah. Itulah ayat pertama ini. Itu ayat ini. Sebut nama-namanya dan minta kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya. Sekarang pengurus jamaah masjid butuh uang. Untuk apa? Bangun masjid. Butuh uang. Butuh peralatan. Butuh ya macam-macam itu. Minta ke siapa? Minta ke Allah. Amalkan asmaul husna itu. Minta ke Allah, ya Allah, tolong ketuk ya Allah hati para muhsinin. Ketuk ya Allah hati hambamu yang banyak rezekinya ya Allah, untuk berwakaf, berinfak, bersedekah, untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini ya Allah. Minta ke Allah. Ya, saya kaget ya, begitu diinfokan di media, membantu Palestina saja, Allahu Akbar, itu uangnya nggak berasal lagi Pak, udah luar biasa membantu Palestina, kaum muslimin di sana, bukan main banyaknya. Satu ustadz saja, katakanlah Ustaz Adi Hidayat, itu berapa bantuannya? $1 juta ya? Kita nggak tahu hakikatnya, kita nggak tahu, Allah alam. Yang pasti banyak, itu aja lah. Banyak masjid, banyak ormas, banyak muslimin yang membantu ke sana. Kenapa dibantu? Karena mereka saudara kita yang butuh bantuan. Bukankah Nabi katakan al muslimu akhul muslim? Orang Islam itu saudaranya orang Islam lainnya. Ya sudah. Maaf Pak, jangankan orang Islam Pak,
orang non muslim saja kelaparan, dibantu nggak? Dibantu nggak? Hah? Orang kafir non muslim, musyrik, munafik misalnya, mereka terkapar jalan raya, tabrakan. Pas lihat KTP-nya, wah ini non muslim ini, biar aja lah dia mati. Begitu nggak? Nggak begitu, nggak begitu. Walaupun dia non muslim, tidak seagama sama kita, butuh bantuan, bantu. Begitu Islam. Maaf, jangankan manusia yang ingkar, yang bangkang ke Allah, binatang saja, binatang Pak, kelaparan dibantu nggak? Allahu Akbar. Sang pelacur masuk surga habis bertaubat, memberi minum anjing yang kehausan. Kata Nabi, pelacur tadi ke surga. Itu ajaran Islam. Jadi dalam hal bantuan Pak, bukan hanya muslim, non muslim pun bantu. Bantu kalau mereka butuh bantuan mah. Apalagi saudara kita seagama, seiman, bantu. Nggak sedikit bantuan Pak, nggak sedikit bantuan. Ya. Nah, ini untuk mendirikan rumah Allah. Barang siapa yang ikut membangun rumah Allah, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Nah, kita minta ke Allah. Minta ke Allah. Ya Allah, ketuk hati kaum muslimin yang rezekinya luas ya Allah, untuk berinfak ke masjid. Itu pun untuk mereka ya Allah, manfaatnya, keuntungannya. Minta ke Allah dengan cara memakai nama-namanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Sami', Ya Fatah, Ya Alim, Ya Razak. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, bantu kami. Datangkan muhsinin untuk memberikan uangnya untuk masjid ya Allah. Kami bangun masjid ya Allah, bangun rumahmu ya Allah. Saya yakin Pak, saya yakin insya Allah lah. Insya Allah gampang kok, nggak sulit. Rumah kita saja sekian M harganya, pribadi selesai kok. Hah? Kalau saya jujur, saya tanya bapak ini, nggak usah yang lain-lain, yang sini aja lah. Perorangan ditanya ini, berapa rumah bapak harganya? Rumah kita berapa harganya? Dikumpulkan harga rumah bapak semuanya, saya yakin melebihi masjid ini. Betul nggak Pak? Saya pastikan itu. Mungkin 3 orang saja, 3 orang. Ini harganya 500 juta, ini 1 M, ini 3 M. Udah lebih dari masjid mah. Betul nggak? Logikanya, rumah pribadi kita untuk dunia harga sekian, mampu kita membikinnya. Ini rumah Allah untuk rumah kita di surga nanti, masa nggak bisa? Nggak masuk akal Pak, nggak masuk akal. Makanya kuncinya minta kepada Allah. Baik pengurus, baik jamaah, minta ke Allah. Kalau Allah yang bertindak mengetuk hati kaum muslimin Pak, sebentar selesai itu. Selesai kok. Ya, itu yang pertama ya. Allah punya nama-nama yang baik, dan gunakan nama itu, minta kepadanya. Ya, minta sehat, minta jodoh. Masih bujangan, ingin cari suami, cari istri, minta ke Allah. Ya Allah, aku butuh istri yang solehah. Ya Allah, aku butuh suami yang soleh. Yang jauh tolong dekatkan ya Allah. Kalau dekat tolong nyatakan ya Allah. Minta ke Allah, menggunakan nama-namanya itu. Saya yakin Pak, nggak lama datang itu. Kalau nggak datang juga, lapor ke Ustaz. Ustaz, tolong Ustaz carikan saya Ustaz itu. Insya Allah Pak, saya banyak jamaah. Jamaahnya banyak. Yang laki-laki ada, perempuan ada. Tinggal ditaarufkan saja, selesai. Yang penting kunci minta kepada Allah. Allah berikan kok, yakinlah. Itu dalil ya. Terus Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman ma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Di ayat ini menyuruh kita untuk perbanyak doa menggunakan nama-namanya itu. Ya, kalau Bapak Ibu hafal lebih bagus lagi. Kalau nggak hafal, lihat buku. Ya, di Quran ada itu ya.
Contohnya coba Bapak ada Quran nggak? Itu ada kok di belakang. Ya, ini ada kok di paling belakang. Saya rasa ada tuh. Ya, nah, coba kita gunakan atau di awal. Biasa sih kalau nggak di awal biasanya. Coba lihat. Oh, di sini nggak ada ya. Hah? Biasanya ada tuh. Ah, ini ada. Ya. Kalau nggak hafal, ini aja. Kan di sini kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya tambah awalnya ya. Ya, atau huruf nida, huruf panggilan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari. Itu caranya. Itu caranya. Tambah awalan ya. Ya, nanti terakhir baru Ya Allah. Kami butuh ini ya Allah. Sunnah hukumnya berdoa menggunakan nama-namanya ini. Sunnah hukumnya. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Atau dipilih. Kita butuh apa nih? Ya, butuh keadilan. Ya adlu, ya adlu, ya adlu, ya adil. Wahai Allah yang maha adil, berikan kami keadilan. Banyak ini Pak, banyak sekali Pak. Banyak sekali ini. Nah, artikel nanti ini, artikan, dipahami maknanya dan minta sesuai kebutuhan kita. Itu sunnah hukumnya. Sunnah. Allah nyuruh malah. Allah nyuruh minta kepadaku menggunakan nama-namaku. Nah, itu dalilnya. Terus yang ketiga, dua ya, cukup dua saja. Poin kedua, kalau tadi berita dari Allah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Terus poin kedua, berita Rasulullah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut yang tercantum dalam hadis Nabi. Kalau tadi Quran, sekarang hadis. Yang pertama, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Kata Nabi, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah seorang dari keduanya membunuh yang lain, namun keduanya masuk surga. Di sini ada istilah Allah ketawa, Pak. Jangan dibayangkan ketawanya kita. Seperti apa sih ketawanya Allah? Nampak gigi Allah, nampak lidahnya. Jangan tatanya itu, jangan tatanya, rusak tauhid kita. Tidak boleh. Orang yang beriman, Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus soleh, tidak pernah menanyakan itu. Tidak pernah menanyakan. Yang penting Nabi bilang Allah tertawa, ya sudahlah. Menggambarkan, ya, begini, jangan disamakan dengan makhluk. Ya, yang penting kita mengimani Allah itu pernah tertawa. Udah selesai, itu aja. Allah bersifat tertawa, udah selesai. Bagaimana tertawanya? Nah, itu gak usah. Nanti merusak tauhid. Terhadap ini diperbanyak iman, fungsikan hati, bukan akal. Bukan akal. Tapi kalau tentang ciptaannya, tentang makhluk, pakai akal, teliti, analisa. Tapi kalau tentang pribadi Allah, baik zatnya, baik sifatnya, baik perbuatannya, gak usah tanya. Cukup kita imani saja dan meyakini itu benar. Itulah akidah Sunnah wal Jamaah. Terus berikutnya hadis yang lain, la tazalu jahannam yulqa fiha wahya taqul hal min mazid hatta yad'a rabbul izzah fiha rijlah wa fi riwayah qadamah fayanzawi ba'duha ila ba'din fataqul qat. Kata Nabi, neraka jahanam terus diisi dan ia berkata, apakah masih ada tambahan lagi? Jahanam bicara, Pak. Ada tambahan enggak? Kami belum penuh. Ada tambah lagi? Hingga Allah, Rabb yang Maha Agung, meletakkan kakinya padanya. Allah meletakkan kakinya padanya. Dalam satu riwayat dikatakan,
telapak kakinya, maka merapatlah bagiannya yang satu dengan bagian yang lain. Lalu Jahannam berkata, cukup, cukup, cukup. Wah, kita tanya lagi, seperti apa kakinya Allah? Berapa besar kaki Allah? Nggak usah tanyakan. Tapi ini informasi Allah, bahwa Allah itu berbuat. Allah punya sifat. Ini sifatnya, ini perbuatannya. Ya sudahlah. Ya, nah, kita banyak dituntut untuk mengimani saja, mengakui saja, sudah selesai. Kalau Allah yang bicara di Quran, kami percaya. Kalau Nabi yang mengatakannya, kami percaya. Sudah, itu ajalah. Di dalam hal ini, Pak, kita tidak memfungsikan akal, tapi fungsikan iman hati. Itu aja. Ya, jangankan tentang sifat Allah, zat Allah, Pak, tentang ciptaan saja banyak gak masuk akal, Pak. Banyak gak masuk akal. Contohnya apa? Tentang angin, tentang ruh, tentang suami istri berhubungan, lalu hanya dari air disatukan dengan ovum, kok menjadi manusia besar? Zat apa yang ada di sperma itu? Banyak. Jangankan tentang zat Allah, tentang sifatnya, tentang ciptanya aja banyak kita bisa mikirkan. Banyak tidak tembus oleh akal kita. Makanya terkait ini kita cukup mengimani saja. Terus, nah ini yang saya bilang tadi. Yang ketiga, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla laila hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqul may yad'uni fastajibalah may yas'aluni fa'u'tiyah may yastaghfiruli faghfir lahu. Nah, kata Allah, Nabi mengatakannya, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya ku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, ku berikan. Siapa yang meminta ampun, ku ampuni. Nah, Allah bicara ketika Allah turun ke langit dunia. Ini informasi. Ya sudahlah, banyak, Pak, kaum muslimin gak sadar dia telah berakidah, akidah mujassimah, berakidah mu'tazilah, berakidah macam-macam, yang masih menanyakan, bahkan mengingkari. Tak mungkin deh, masa berarti hadis yang benar gak benar nih. Muncullah tidak percaya sama hadis Nabi, muncullah ingkar sunnah. Kenapa? Tak masuk akal. Masa Allah yang maha agung, yang maha besar kok turun ke dunia sih? Gimana cara turunnya? Loncat indahkah dia? Macam-macam itu. Makanya tidak boleh bersifat seperti itu. Rumusnya yang 4 tadi kita pakai. Tidak mentakwil, tidak mentaktil, tidak mentasbih, tidak mentakyif. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Terus ada lagi nih. Allahu asyaddu faraha bitaubati abdihi min ahadikum birahilatihi. Sungguh Allah lebih berbahagia karena taubat seorang hambanya daripada salah seorang kamu yang menemukan kembali hewan tunggangannya yang hilang di padang Sahara. Seseorang kehilangan kambing, kehilangan onta, lalu dia sedih dia. Begitu ketemu onta hilang, senang gak, Pak? Senang gak? Bahagia gak? Bahagia. Anak kabur, istri minggat, kita sedih. Tahu-tahu kembali dia, kita gimana rasanya? Kebanyakan senang, walaupun syukurin. Ya, tapi kebanyakan senang, Pak. Sesuatu dicintainya hilang, datang lagi kembali, senang. Kehilangan motor, tahu-tahu datang orang mengantarkannya, senang gak, Pak? Senang, kita bahagia. Nabi mengatakan
Allah lebih bahagia apabila ada manusia yang bertaubat kepadanya. Ada yang bertaubat, Allah bahagia. Melebihi bahagianya seseorang kehilangan, menemukan barang kehilangannya itu. Nah, kita bertanya lagi, seperti apa sih bahagianya Allah? Jangan tanyakan. Ya, jangan samakan dengan bahagianya orang kehilangan tadi, lalu menemukan barang yang hilang itu. Jangan tanyakan. Yang penting kita imani, berarti Allah punya sifat bahagia. Allah punya sifat turun ke langit dunia. Allah punya sifat punya kaki, menancapkan kakinya. Nah, itulah informasi Allah sendiri dan informasi hadisnya. Berikut, Nabi pernah bertanya kepada budak wanita, "Aina Allah?" Faqalat fis sama'. Qala, "Man ana?" Qalat, "Anta Rasulullah." Qala, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Nabi bertanya kepada budak wanita, "Di mana Allah?" Di mana Allah? Ia menjawab, "Fis sama'." Di mana tuh? Di langit. Nabi bertanya lagi, "Siapa aku?" Kata wanita tadi, "Engkau utusan Allah, engkau Rasulullah." Lalu Nabi bersabda kepadanya, "Merdekakan dia, karena dia seorang wanita yang beriman." Ini budak ini, Pak, budak wanita ini. Budak wanita ketika ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Apa jawabannya? Fis sama'. Siapa aku? Aku Rasulullah. Aku Rasulullah. Begitu wanita ini mengimani Allah di langit, Nabi Muhammad Rasulnya, kata Nabi, merdekakan dia. Dia seorang wanita yang mukminah, yang beriman. Nah, kalau begitu, betulkah jawaban wanita tadi? Allah di langit? Betul nggak? Betul nggak, Pak? Allah di langit? Hah? Betul nggak? Banyak ayat yang menjelaskan tentang Allah di langit. Banyak. Banyak sekali. Allah di langit, Allah bersemayam di arsy, banyak ayatnya. Ya sudahlah, jangan tanyakan seperti apa di langitnya, gimana kondisi Allah di sana. Enggak usah tanyakan. Enggak usah tanyakan. Yang penting begitu Quran bisa bilang Allah di langit, udah sami'na wa ta'na. Udah selesai, itu aja lah. Ya. Aina Allah fis sama'. Kata Nabi, wanita ini orang beriman. Merdekakan dia. Ya. Terus, ya qabilullahu al-arda yaumal qiyamah wa yatwi sama' bi yaminihi. Summa yaqul anal malik aina mulukul ard. Pada hari kiamat kelak Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, "Akulah raja penguasa. Mana raja? Mana lagi raja di bumi?" Ketika kiamat terjadi, Allah menggenggam bumi, menggulung langit dengan tangan kanannya. Ini hadisnya sahih, Pak. Jangan tanyakan lagi seperti apa tangan Allah itu, berapa jumlah tangannya, berapa jari-jarinya. Wah, itu namanya mutasyabihah, menyamakan oleh makhluk. Jangan. Ya. Terus Allah mengenggam bumi, gimana caranya ya? Nah, intinya jangan sampai kita bertanya ke sana sehingga akibat nanya itu menjadikan Allah sama dengan makhluk. Tidak boleh. Nah, inilah cara beriman kepada Asmaul Husna, beriman kepada sifat-sifat Allah. Itu caranya. Ini poin kedua ya. Jadi ada info dari Allah, Quran, ada info dari Nabi, hadis. Yang ketiga, pengakuan kaum salafus soleh, baik sahabat, baik tabi'in ataupun tabi'in,
termasuk 4 tokoh imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semuanya mengimani Asmaul Husna. Semuanya mengimani sifat-sifat Allah itu, tidak mentakwilnya, tidak menolaknya, dan tidak menyamakannya dengan makhluk. Ya sudahlah, kalau begitu para pendahulu kita hanya mengikuti saja. Kalau begitu Pak, dalam beragama itu ada yang bisa dicerna sama akal, ta'akuli namanya, fikirkan oleh akal, bisa. Tapi ada yang tidak tembus oleh akal, tidak tembus, menjadi salah kalau diakali, kalau difikirkan. Kalau begitu urusannya hati, urusannya iman, percaya, selesai. Dia ada haknya akal menganalisa, ada haknya hati mengimani, meyakini. Orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah pandai-pandai menempatkan sesuatu di tempatnya. Urusan akal, pikirkanlah. Urusan hati, imanilah, selesai. Nah, saya kasih contoh mudah Pak. Kita sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat isya berapa rakaat? 4. Rasanya kok kurang masuk akal ya. Dari pagi kerja capek, kena macet pula lagi, pulang kantor, isya 4 rakaat. Sementara semalaman istirahat, tidur, tenaga masih baru, masih kuat, kok cuma 2 disuruh? Hah? Coba pikirkan. Kok begitu ya? Kayaknya nggak pas deh. Habis tidur semalam suntuk, tenaga kuat, bahkan sudah mandi pula, kok cuma 2 subuhnya? Sementara isya kondisi capek, ya, kurang istirahat, banyak terpakai tenaga, malah habis kena macet, sampai di rumah harus sholat isya 4 rakaat lagi. Nah, itu logikanya deh. Jadi nggak semuanya masuk logika Pak, nggak semuanya masuk akal, nggak semuanya. Ya, masih banyak yang lain. Jadi kesimpulannya, orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah harus pandai harus pandai memilah-milah ini. Mana urusan akal, mana urusan hati, mana urusan pikiran, mana urusan iman. Begitu aja Pak. Ya. Nah, itulah untuk bab yang kita bahas ini, yaitu tentang beriman kepada Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Ya, sampai sini. Ada bertanya? Silakan. Nanti bulan depan masuk ke pasal kelima. Mulailah beriman kepada para malaikat lagi. Setelah tuntas beriman sama Allah, baru beranjak kepada beriman kepada malaikat. Surah saja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tolak ukur Pak untuk menentukan ibadah dan takwa kita sendiri? Ya. Apakah ada tolak ukur iman dan takwa kita sendiri? Kayak gitu ya. Pertama, kita harus tahu dulu apa makna iman. Iman itu berarti keyakinan, meyakini yang hak itu hak, yang batil itu batil, mengimani Allah itu Rabb kita, Muhammad itu Nabi kita, Islam itu agama kita, Quran kitab kita, malaikat utusan Allah. Jadi mengimani yang hak, membenarkan yang hak, membatilkan yang batil, itu iman. Sehingga ada muncul rumus baru. Iman itu yakini di hati tentang yang benar, ucapkan di mulut, aku itu benar, terus buktikan dengan anggota badan. Kalau benar, amalkan. Itu iman namanya. Nah, sementara takwa itu Pak, sesuai maunya Allah dengan yang kita perbuat. Baik akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita sesuai dengan maunya Allah.
Tentu caranya kerjakan seluruh perintah, tinggalkan semua larangan. Jaga diri, jaga diri, jaga diri untuk berbuat yang baik-baik terus, dan jaga diri untuk tidak berbuat yang tidak baik. Itulah takwa. Jadi kalau itu arti iman, itu takwa, maka tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Allah, apa kata Nabi, tentu kita perbuat. Yakini kebenaran di hati, akui di mulut, buktikan oleh anggota badan. Terus bersifatlah hati-hati. Hati-hati apa? Kalau dia baik, positif, ayo kerjakan. Kerjakan. Termotivasi mengerjakannya. Kalau dia negatif, hati-hati, jangan kerjakan. Ya, kalau begitu kita akan menjadi hamba yang patuh dan tunduk hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itulah sebenarnya yang Allah inginkan dari kita. Dan kita berbuat sesuai kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Surat yang ke-64, kalau saya nggak salah dia. At-Taghabun, coba lihat. At-Taghabun surat 64 ya. Ayat ke-16. Ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupanmu masing-masing. Dia tolak ukurnya, ukur kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kalau kita nggak mampu memikulnya. Ya kalau gitu berbuatlah semaksimal mungkin sesuai kemampuan masing-masing. Bapak ibu yang di masjid saja, saya rasa nggak sama kemampuannya, Kemampuannya untuk sholat sunat ada yang rajin, ada yang kurang-kurang dikit. Kemampuan untuk puasa ada yang mampu sampai Senin Kamis, Ayyamul Bid, bahkan sampai Nabi Daud. Ada yang kuat. Tapi yang lain nggak kuat. Jangankan Nabi Daud, Senin Kamis nggak kuat dia. Apalagi yang lain-lain. Dia hanya mampu yang wajib saja, ya nggak apa-apa. Makanya dalam perintah itu berbuatlah sesuai kemampuan kita. Namun maksimalkan kemampuan itu. Tapi dalam larangan paksakan diri, gak ada cerita. Larangan paksakan, harus tinggalkan. Beda ya. Kalau mengerjakan perintah Pak, ukur kemampuan. Kalau perintah ukur kemampuan. Tapi kalau larangan paksakan diri, harus begitu, harus tinggalkan. Jadi ukurannya tergantung kepada pribadi masing-masing sesuai kemampuan masing-masing. Begitu. Dan Allah akan menilai nantinya, menilai. Yang penting ada keinginan, ada usia, ikhtiar atau usaha untuk itu. Namun hasilnya Allah yang menghakimi, yang menentukannya. Begitu Pak. Yang lain? Silakan yang lain kalau ada. Ayo yang lain silakan Pak. Ya ada lagi Pak dari sebelah kanan. Ada? Ya silakan. Halo. Kalau nggak salah saya udah hampir semua punya buku ya. Udah banyak punya buku ya. Alhamdulillah. Kalau udah banyak punya buku kalau ada yang belum, kayaknya sih belum pada bawa semua, lupa apa gimana? Ini. Soalnya udah banyak sekali dulu yang besar-besar, udah banyak sekali. Ya. Udah 60 ada kali nggak salah saya. Kalau 60 udah semuanya nih kalau menurut saya nih. Cuma nggak bawa ya. Nggak bawa. Ya silakan Bapak dan Ibu bagi yang belum punya buku Minhajul Musliminnya bisa pesan ke kami. Nanti di kajian berikutnya insya Allah sudah bawa. Di saran saya bukan hanya rajin pesan, bukan hanya rajin beli, tapi dibaca di rumah. Semakin Bapak baca di rumah, pasti muncul pertanyaan. Baca di rumah Pak, baca di rumah, oh ini nggak paham nih, dilingkarin, ini nggak paham. Terus oh ini nggak paham nih, dilingkarin, nanti tanyakan ketika ngaji. Ya, ketika pengajian ini kita bawa bukunya, sehingga lebih masuk Pak. Kalau Bapak buku semua menyimak, lebih masuk dia. Ya, lebih masuk, lebih mendalam kajiannya,
dan lebih banyak muncul pertanyaan begitu. Tapi insya Allah kajian ini sungguh bermanfaat untuk kita dalam rangka meluruskan akidah kita, membenarkan tauhid kita, memperkuat iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, memberikan motivasi untuk memperbanyak hablum minan nas, berbaik-baik kepada siapapun. Ibadah itu dalam rangka berbuat baik kepada Allah dan membantu orang lain, peduli sama orang lain dalam rangka berbuat baik kepada makhluk. Kedua-duanya wajib, penting. Hablum minallah, hablum minan nas. Begitu. Ya, silakan. Ini dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz, bagaimana menerapkan keimanan sejak dini bagi anak-anak usia dini supaya tidak mengidolakan tokoh seperti dalam permainan di HP atau gadget? Maksudnya, metode yang tepat untuk mudah dipahami oleh anak-anak tersebut sesuai dengan usianya atau kelompoknya bagaimana? Terima kasih. Ya, bapak ibu adalah Allah beri amanah. Bapak ibu orang tua Allah beri amanah untuk menjaga anak agar menjadi anak yang benar. Itu amanah Allah. Sehingga Nabi menyatakan di hadisnya, kullu mauludin yuladu fitrah. Semua anak yang lahir itu lahirnya kondisi suci, fitrah, tanpa dosa, tanpa noda. Islam agamanya. Fa abawahu yuhawidanihi au yumasironihi au yumajisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudikan nantinya, Nasranikan nantinya, Majusikan nantinya. Itu Nabi yang bilang, Pak. Makanya wahai orang tua, begitu kita diberi amanah oleh Allah punya anak, kewajiban kita untuk menjaga akidah anak itu. Kewajiban kita menyuruh anak berbuat yang baik-baik, mencegah mereka dari yang mungkar-mungkar. Itu prinsipnya. Nah, terus kalau kita sadar diberi amanah, maka anak itu baru lahir saja, baru lahir, Pak, tancapkan ke telinganya, ke hatinya kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Azankan. Azankan. Walaupun itu hadisnya hadis hasan, bukan sahih dan tidak dhaif, hasan, boleh kerjakan. Azankan telinga kanannya, langsung qomatkan di kirinya. Itu kalimat yang pertama didengarnya begitu lahir. Tancapkan kalimat tauhid ke hatinya melewati telinga. Itu kewajiban orang tua. Begitu anak umur 7 hari, kalau kita mampu, akikahkan dia. Setelah itu, begitu anak umur 7 tahun, ajarkan tauhid kepadanya. Jadi program pertama kita sebelum diajarkan macam-macam, ajarkan tauhid dulu, Pak. Kenalkan Allah kepadanya. Makanya pendidikan usia dini itu wajib di Islam. Ya, ada nama PAUD, ya. Sebelum balita, sebelum dia balik berakal, 7 tahun saja, ajarkan kalimat tauhid kepadanya. Ajarkan kepadanya siapa Robnya, siapa nabinya, apa agamanya. Ajarkan. Orang tua yang wajib mengajarkannya. Kalau orang tua tidak mampu, datangkan guru tauhid ke rumah. Ini kewajiban pertama. Jadi guru pertama anak kita ya orang tua. Orang tua, bukan guru di sekolah, bukan, orang tua. Kalau nggak mampu, mungkin kita terbatas ilmu kita, datangkan ke rumah gurunya, ya, atau masukkan ke sekolah yang usia dini, yang usia 7 tahun itu. Tauhid ajarkan, kenalkan Allah kepadanya, kenalkan Nabi kepadanya, Quran kenalkan ke dia. Nanti umur 10 tahun baru suruh sholat. Kalau tidak mau pukul. Tapi umur 7 tahun
mengenalkan ke dia solat, gimana cara solat, siapa yang disembah, gimana cara menyembah. Jangan ilmu umur 7 tahun itu. Umur 10 tahun tidak mau paksa, pukul kata Nabi. Itu tahap-tahapannya. Itu tahap-tahapannya Pak. Jadi mulai dari bayi, dari lahir, umur 7 hari, umur 7 tahun, 10 tahun, ada tahap-tahapannya. Tahap-tahapannya. Ya, kadang-kadang kita kan ini yang kita lupakan Pak. Ini yang terlupakan. Anak baru umur 6 tahun dikasih HP. Salah kita Pak. 6 tahun baru Pak kasih HP dia. 7 tahun udah ligat dia, udah mencari macam-macam dia. Kita tahu di HP itu macam-macam isinya itu Pak. Ada yang baik, ada yang buruk, ada gambar yang bagus, ada gambar yang tidak pantas oleh anak. Belum lagi film-filmnya macam-macam. Sekarang Pak, anak 6 tahun, 7 tahun Pak udah bisa Pak. Mau tatik komputer, laptop itu macam-macam. Udah bisa dia, macam-macam carinya. Permainan apalagi. Nah, jadi intinya orang tualah guru pertamanya yang mencegah anak dari hal yang enggak benar itu. Cuma kita kan kadang karena kesibukan kita lupa. Malah dikasih dia senjata, ini nak HP untuk munak yang canggih nak, yang canggih lagi Pak, yang mahal harganya. Ya anak otak-atik. Akibatnya apa? Otaknya nyantol ke komputer itu, ke mainan, ke macam-macam. Sementara masih kosong dari tauhid. Belum dikenalkan tauhid ke dia, belum diajarkan secara sholat, belum diajarkan. Kita yang mengenalkan melewati HP tadi. Jadi menurut saya Pak, menurut saya ini salah orang tua. Untuk itu kita tebus dengan cara bagaimana? Dengan cara mendatangkan guru yang ahli di bidangnya, untuk kembali memurnikan akidahnya, untuk melembangkan semangatnya, untuk tidak lagi bermain macam-macam. Gitu Pak. Ya. Jadi kadang-kadang kita kan mengeluhnya kalau anak udah dewasa Pak. Anak remaja kita ngeluh lagi. Udah anak nggak patuh, susah nurut, udah hobi main gadget tadi, udah mainan macam-macam. Maaf, kadang-kadang Pak, jangankan anak, orang tua saja mabuk di situ kadang-kadang Pak. Sambil masak main gadget juga itu orang tua. Sambil masak main game juga orang tua. Ya, gimana anak akan nggak ngikutin? Pepatah mengatakan orang tua atau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bapak perokok, rokok depan anak. Artinya bapak mengajarkan gini cara rokok nak. Itu artinya. Nanti anak dewasa dilarang rokok, mana mau dia? Jangan rokok kamu, udah boleh, dosa. Itu penyakit. Bapak mencontohkan merokok ke dia. Siapa salah? Nah ini Pak. Jadi menurut saya itu introspeksi diri orang tua. Saya orang tua juga soalnya. Saya orang tua juga. Ya, apa salah kita? Kadang-kadang kita main gadget di depan anak, main game pakai apa? Pakai HP yang canggih di depan anak. Anak tinggal lihat, nonton, pinjam HP-nya mah, pinjam HP-nya Bu, pinjam HP-nya Pak. Dia main lagi kan? Akan kita larang, jangan begitu nak, nggak boleh. Anak itu hati bertentangan Pak. Kita dilarangnya, dia main itu, tanyakan Pak. Hah? Kita nggak boleh mengejet, orang tua kita mengejet. Nak, kamu jangan nonton, itu film itu nggak bagus, nggak mendidik. Tapi kita sibuk nonton terus. Gimana caranya itu Pak? Nah, jangan nonton, kamu harus sholat. Kita orang udah azan masih nonton. Anak menyimak, melihat, memperhatikan. Makanya guru pertama anak itu orang tuanya di rumah. Nah, untuk itu orang tualah yang harus duluan mencontohkan yang baik-baik. Orang tua mencontohkan baca Quran tiap hari, baca Quran, baca buku ini Pak tiap hari. Anak menyimak, melihat, perhatikan. Nanti anak terbawa insya Allah. Tapi kalau bapak tidak pernah baca Quran di rumah, tidak pernah baca buku di rumah, tidak pernah dengar cara kajian-kajian, tidak pernah sholat berjamaah, gimana anak ikutin? Jadi menurut saya ini kita wajib introspeksi diri. Kalau kita tahu kita kurang, mari ke depannya kita pacu diri kita. Kita yang berbuat baik dulu, mencontohkan baca Quran ke anak. Kita duluan yang tidak main game, yang tidak main gadget. Duluan kita tidak menonton macam-macam.
nanti baru anak kita ajak untuk itu. Insya Allah anak akan baik. Anak itu baik tidaknya tergantung orang tuanya. Orang tua itu guru pertama Pak di rumah tangga. Ya, untuk itu saya lebih cenderung ibda binafsih. Kita mencontohkan yang baik-baik dulu, baru anak kita ajak, kita suruh, kita larang. Begitu ya. Begitu barangkali Pak. Boleh satu lagi? Masih ada? Ya boleh. Satu lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini saya mengartikan dari surat At-Tawbun yang tadi Ustaz sampaikan, surat 64 ayat 16, yang artinya maka bertakwalah